Jen, dari pengadilan tinggi ini kan udah mengeluarkan ya terkait banding mereka berdua nih. Baim memenangkan hak asuh anak. Nah, yang jadi sorotan kan di sini Paula tidak terbukti sebagai istri durhaka dan tidak terbukti sebagai yang sudah berselingkuh. Gimana nih mendengar kabar tersebut? Sebelumnya kan Paula dituduh atau dikeluarkan sebagai istri yang durhaka dan juga sudah berselingkuh katanya. Seperti apa nih, Jen? Pernah mungkin saya bahas nih ya tentang masalah ini. Saya jujur ngomong, saya sebagai laki-laki saya tidak respect dengan langkah tindakan Baim Wong nih, memperlakukan istrinya seperti itu ya. Kalau tahu kau dulu istrimu seperti itu, kenapa kau mau? Kenapa di perjalanan kau betul-betul membuka aib-aib daripada istrimu ke publik, seperti contoh HIV dan lain sebagainya? Itu kan sama dengan kau membodohi dirimu sendiri. Seketika kau nikah sama dia, berarti apapun kelemahan sang istri itu ya harus kamu pendam dalam satu keluarga. Itu dulu udah pernah sampaikan. Nah sekarang dari keputusannya bahwa tidak terbukti yang namanya Paula melakukan selingkuh dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, ini hak asuh anak tuh jatuhnya ke Baim Wong. Nah sekarang apa alasan pembenar pada pengadilan tinggi itu menjatuhkan itu? Kemudian kita lihat lagi bahwa ini hak asuh ini kan dia masih di bawah pengampuhan, masih kecil. Pertimbangannya apa? Apakah persetujuan Paula atau permintaan sepihak daripada Baim? Ini yang perlu ditelusuri kira-kira. Tapi menurut hemat saya ini pengalaman buat kita semua, ya, para laki-laki lah. Ya. Jangan pada saat kita tuh enak-enak tuh kita melakukan hal-hal seperti itu, tapi pada saat sudah berseberangan kita jatuhkan harkat martabat dia. Kasihan dia seorang wanita, ibu seorang anak, ya, dan di mana harkat martabat harga dirinya di depan orang-orang sekelilingnya. Ini yang harus kita jaga. Seketika kita berani berumah tangga, apapun kelemahan-kelemahan daripada keluarga kita itu jangan kita ungkap keluar. Cukup konsumsi daripada keluarga sendiri. Seketika kita mengungkapkan kelemahan dari keluarga kita, berarti kita sendiri yang brengsek. Berarti kita ego. Ya. Kenapa dulu kau mau? Kenapa sekarang kau buka aibnya? Nah, ini kira-kira perlu pertimbangan supaya kita juga jangan semena-mena kepada seorang wanita ya. Walaupun wanita juga kadang-kadang ada juga yang sontoloyo juga gitu kan. Ya, tapi bagi orang yang betul-betul melaksanakan itu ya lakukanlah sesuai dengan akidahnya. Ketika berumah tangga tutup semua segala hal-hal yang mengkait kepada kedua belah pihak. Ya. Demikian juga wanita sama saja. Pada saat kau lagi berumah tangga, jangan kau lakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik suamimu. Sama juga seperti laki-laki pada perempuan. Itu kira-kira ya. Tapi Paula nih sebenarnya bisa menuntut balik gak sih? Mungkin ada yang bilang katanya Paula tidak bisa menuntut balik karena kan itu sudah putusan pengadilan soal tuduhan istri durhaka dan tidak terbukti. Enggak bisa dong. Ya tuntut aja pencemaran nama baiknya. Telah dicemarkan, telah dirusak harkat martabat dan keluarganya akibat ulah, akibat daripada presilis daripada Baim yang langsung mengutarakan kepada publik bahwa posisi istrinya seperti itu bisa. Kalau diputuskan itu kan tidak bersalah, berarti kan sudah inkrah tuh, berarti dia punya hak untuk melaporkan balik. Termasuk pengadilan itu ya? Ya iya dong. Jadi untuk balik aja. Jadi bahwa saya merasa dirugikan, dicemarkan, bisa dong. Siapa yang bilang nggak bisa? Kira-kira gitu ya. Ya nggak bisa dong. Itu kan darah dagingnya. Namanya seorang ibu itu pengen ketemu dengan darah dagingnya, masa dilarang, itu namanya nggak manusiawi juga. Kita juga harus berpikir tuh pakai lurus, pakai otak lah. Nah, bagaimana kalau anakmu nggak dikasih ketemu dengan ibunya, marah nggak gitu loh? Itu kan darah dagingnya, nggak boleh, dikasih fasilitasi lah untuk ketemu sama anaknya. Apalagi anaknya itu masih di bawah pengampuan, itu nggak manusiawi ya nggak tuh. Kalau seandainya mengambil suatu langkah-langkah atau langkah yang betul-betul langkah manusiawi lah. Jangan kita melakukan itu dengan sistem arogan tuh, nggak boleh, nggak usah, jangan begitulah. Selesaikan semua itu dengan baik, tapi juga manusiawi. Ya, Paula juga seorang manusia yang punya harkat martabat. Jangan dong diperlakukan seperti itu. Seolah-olah kok sepertinya Paula ini sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat gitu loh. Kayak nggak ada maafnya lagi. Saya kan mengikuti perkembangannya ini, ironis gitu loh. Saya jujur ngomongnya, saya berkali-kali bilang yang namanya Baim itu manusia nggak bener. Kalau dia bener nggak mungkin dipublikasikan kelemahan-kelemahan daripada istrinya. Itu kira-kira ya. Termasuk salah satu penyakit yang sempat dipublish. Ya iya.
supaya masyarakat atau publik itu menjustis Paula. Ini kan sama dengan menjatuhkan harkat martabatnya. Nggak benar dong. Kita manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, manusia yang punya rasa kemanusiaan, itu namanya tidak manusiawi. Kira-kira gitu, Tapi dampak ke anak ini apa sih ketika ada pembatasan Pasti ada namanya ada broken home. Melihat situasi sialnya lagi, nanti dicekoki pula anaknya ini terhadap kejelekan-kejelekan daripada ibunya, sehingga masuk dalam otaknya itu yang terekam sama dia sampai besar ini. Jangan dicekokin seperti itu, gitu loh. Saya minta juga Paula nggak usah kecil hati, tetap aja kau minta hakmu sebagai ibu untuk mengunjungi anakmu, berikan kasih sayangmu, tunjukkan kepada anakmu bahwa kau sesungguhnya tidak seperti itu. Kira-kira gitu. Berarti menurut Pak Irjen sebaiknya tidak boleh dibatasi. Kalau memang bertemu izin ya izin, tapi harusnya tidak ada batasan menurut. Ya iya dong. Memang batasan apa ya? Memang istilahnya batasan apa yang mau dilakukan untuk anaknya kok? Kapan saya mau ketemu, asal jangan ketemu jam 1 pagi aja, itu nggak benar juga kan. Tentunya ada jam-jam tertentu, jam yang tidak mengganggu keberadaan keluarga kan gitu. Ada juga jam-jam tentunya. Kalau minta ketemu jam 12 malam juga ya nggak benar juga, kecuali mungkin sakit atau apa, perlu keberadaan orang tuanya. Kira-kira gitu ya. Tapi Psikis bagi dia. Psikis, dia kan sudah trauma nih dengan peristiwa ini. Apalagi langsung yang menyampaikan itu adalah mantan suaminya. Misalkan ironis itu. Kan dulu kan sudah pernah saya ngomong, ini Baim ini manusia nggak manusiawi nih, saya bilang. Kok begitu pada saat dipakai enak-enak, tenang-tenang aja, pada saat sudah nggak lagi dijelek-jelekin. Ini yang nggak manusiawi saya anggap. Dan memang dampak psikis bagi dia untuk kedepannya. Tapi saya berharap dia kan umat yang beriman. Udahlah, maju aja ke depan, tunjukkan bahwa saya tidak seperti itu. Itu akan memupus semua dugaan ataupun cemoohan orang lain. Bahwa kau bukan manusia seperti kayak gitu, bahwa kau bukan manusia yang rusak, manusia yang mencari kesempatan dan lain sebagainya. Saya manusia beriman. Kenapa? Suatu ketika ya kita suka menjolimi orang, suatu ketika korban kita kena jolimin. Hukum karma berlaku loh, ya gitu. Jangan sekali-kali kita menjolimi orang, jangan sekali-kali menyakitin orang. Nanti suatu ketika 10 kali lipat kita terbalik sama kita. Ini duniawi. Jangan kita memanfaatkan situasional untuk kepentingan pribadi, keserakan pribadi kita gitu. Itu kira-kira ya. terakhir pesannya apa nih dari Pak Irjen? Iya, pesan saya sebenarnya satu aja. Paula, kau tetap kuat ya. Kau sebagai wanita, kau jadi Wonder Woman ya. Apapun yang mendera dirimu, kau dekatkan dirimu kepada Yang Maha Kuasa. Minta perlindungan, minta pertolongan, minta kekuatan batin dan imanmu. Takwa kau beragama ya. Kepada pihak Baim saya mohonkan kamu juga manusiawi lah. Jangan memperlakukan orang seperti kayak gitu dan tidak manusiawi. Suatu ketika nanti akan kena kamu karma yang kau lakukan kepada orang lain. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, dan saya harapkan juga hak asuh kepada anaknya juga jangan dibatasi, karena itu ibu kandungnya, ibu yang melahirkannya. Kira-kira gitu ya. Oke.